ya setelah beliau masuk Islam, bersyahadat, sampai kuliah di bidang agama. Jadi beliau sudah kuliah, tapi kuliah lagi di bidang agama. Beliau juga mendirikan perusahaan, mendirikan pabrik dengan membuat produk-produk yang tidak umum. Waktu itu saya juga jarang ya, karena saya masa berangkat gereja kok saya nggak merasakan tidak merasakan ada sebuah rasa gimana gitu. Jadi akhirnya saya lari ke mungkin yang disebut kayak humanisme ya. Saya nggak bahwa semua agama itu sama. Jadi yang penting orang berbuat kebaikan. Oh, sudah masuk ke taraf sana? Saya masuk ke tahap itu kan. Jadi akhirnya orang berbuat baik ya sudahlah. Agama apapun kan. Sebenarnya tujuan orang hidup apa sih? Kita meninggal sekarang dengan meninggal nanti apa bedanya? Jadi kalau kita Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bacakan, ada WA masuk ke saya. Ustadz Ipung, apa ada mu'alaf yang tidak mampu tapi punya kontribusi sosial di masyarakat yang besar? Wah, sulit. Ini sehat fisik, usia 25-60 tahun, belum pernah umroh atau haji, mau saya umrohkan. Kalau mu'alaf yang berkontribusi sosial di masyarakat bagus, itu rata-rata sudah kaya raya. Kalau yang nggak mampu, sulit. Nah ini contohnya, nih di hadapan saya ada, saya kenalkan dulu mantan Katolik beliau, dan beliau sampai ya setelah beliau masuk Islam, bersyahadat, sampai kuliah di bidang agama. Jadi beliau sudah kuliah, tapi kuliah lagi di bidang agama. Begitu. Nama beliau adalah Bapak Sumardi. Saya panggil beliau Ustadz Sumardi karena pengetahuan agamanya sangat bagus. Assalamualaikum, Ustadz Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau orang Cina. Ya, Cina dari Singkawang. Pontianak. Ya. Pontianak. Dan beliau sekarang itu, kenapa saya sebut kalau cari mu'alaf yang berkontribusi sosial kepada masyarakat bagus, ya ini beliau salah satu contohnya. Karena sulit ya cari mana mu'alaf yang berkontribusi sosial. Ada banyak sebenarnya, tapi ini saya kasih contohnya beliau. Nah, beliau adalah salah seorang mu'alaf mantan Katolik dari keturunan Cina Pontianak sana. Marganya Lim ya. Iya. Terus kemudian bahasa Cina bagus beliau. bahasa Cungko. Terus kemudian ini beliau juga mendirikan perusahaan ya, mendirikan pabrik dengan membuat meng-create produk-produk yang tidak umum begitu. Dengan beliau kita tanya-tanya ini. Ustadz Sumardi, izin. Dulu dari Katolik, betul, usia berapa masuk Islam dulu? Tahun berapa? Jadi mungkin saya cerita awalnya dari saya masa kecil itu kita kayak ikutin agama leluhur ya. Karena waktu masih Buddha dan Konghucu itu kan tipis ya. Betul. Kalau kita sebut Buddha, dia Konghucu gitu. Jadi itu yang memang kita biasa ikutin. Tapi memang saya kebetulan sekolah dari SD, TK itu Katolik.
Iya. Di Pontianak itu SD suster, SMP suster, kemudian SMA itu SMP juga suster, Iya. SMA saya Jakarta di Masudirini atau Fonsipe. Iya. Itu dia sekolah susteran juga, Katolik juga. Kuliah sekolah di Frateran? Enggak, jadi sekolah itu sekolah Katolik ya, bukan Frateran. Bukan Frateran. Jadi sekolah SMA-nya itu SMA itu Fonsipe. Jadi dengan perjalanan karena dari kecil itu sekolah Katolik, saya SMA itu saya masuk Katolik karena sudah terbiasa mungkin mendengar, karena dari dulu saya yang Buddha pun saya tidak terlalu menjalankan, memang hanya sekedar ikut-ikutan aja. Jadi ketika di Katolik di SMA itu intinya ini Buddha atau Konghucu ini agama keluarga waktu itu. Terus kemudian Katolik karena terbiasa di sekolah. Lanjut. Kemudian SMA sampai akhirnya saya kuliah di ITB di Teknik Kimia. Kemudian saya lulus ya. Saya ketika menjalankan itu mungkin juga karena di itu juga saya juga ke gereja ke itu ya. Mungkin biarnya seperti biasa lah ya, seperti umumnya, karena terus antara beda Katolik dengan Kristen itu memang berbeda. Kalau Katolik itu pendalamannya dengan Kristen itu berbeda. Kalau Kristen mereka lebih mendalami Alkitab, kalau Katolik itu mungkin lebih ke ritual ya, kalau saya. Jadi skala ruhianya memang tidak ini gitu. Saya dulu pernah waktu saya kuliah juga pernah diinjili sama orang Protestan, Kristen Protestan, pernah. Jadi kak senior saya suruh masuk Kristen, diajak ke KKR, yang ada bahasa roh itu kayak KKR itu. KKR ya kumpulan gitu. Ada jadi bahasa roh itu kan? Ya, jadi kita itu Roh Kudus itu turun kepada kita gitu itu. Pernah saya waktu ikut satu kali, kemudian akhirnya saya juga memang cukup ini ya, dari Kristen Katolik mengkristenkan orang Katolik kan itu. Jadi saat itu karena saya di Katolik aja, saya nggak ini kayak waktu itu kan, wah ini kayaknya agak strict ini gitu loh. Nggak rasa takut. Darah Yesus. Iya, jadi dalam nama Yesus kalau sembuh. Di Katolik lebih santai, di ini agak gitu. Jadi memang dengan perjalanan hidup sampai saya udah kerja segala, saya mengalami ya biasalah pasang surut ya. Jadi mengalami banyak cobaan hidup, dan saya merasa bahwa kok hidup saya ya tujuan, karena saya hanya ritual aja, pergi ke gereja, kalau juga nggak pergi, nggak ada konsekuensinya. Kalau nggak ke gereja nggak ada konsekuensinya, kita nggak masa bersalah, nggak masa ini, karena males nih hari Minggu atau Sabtu enakan tidur aja, jadi nggak merasakan sentuhan itunya ini ya. Dan sampai akhirnya saya apa sih tujuan hidup manusia itu, apa sih tujuan hidup saya? Sebentar, sebelum masuk ke sana dulu, saya izin nanya. Ini banyak sekali saudara kita, Kristen dan Katolik juga, yang masih penasaran juga. Sebenarnya gini Ustadz Sumardi, kalau kita nemukan 10 orang Kristen, pasti kita nanya ya, berapa Tuhannya orang Kristen? Jawabannya ada 17 macam jawaban. Jadi 10 orang nanti ketemu 17 macam jawaban. Begitu. Sampai sekarang itu masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah Tuhannya orang Kristen dan Katolik. Nah, termasuk baru aja kemarin kami debat yang versi yang 1 sama 2 kemarin kan, edisi 1 dan 2 debat Kristen versus Kristen. Yang 1 Tuhannya 1, yang 1 Tuhannya 3, yang 1 itu Yesus ya. Terus kemarin aja ini kami debat Kristen versus Kristen, jadi saya jurinya. Yang 1 Tuhannya 2 ya, Allah Bapa sama Yesus. Roh Kudus itu cuman roh penghibur, ciptaan doang begitu, bukan Tuhan. Yang 1 nggak terima, marah-marah ini kemarin, marah-marah nggak bisa, jadi nggak terima kalau Roh Kudus nggak dianggap Tuhan. Yang kubu satunya ini Tuhannya 3 begitu, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus begitu.
marah-marah, nggak terima, lu ini, gitu kan. Terus kemudian Katolik juga. Jadi insya Allah kami akan rencana ke depan mau mengundang saudara kami Katolik untuk berdiskusi ya. Berapa sih jumlah asli total Tuhannya saudara kita dari Katolik? Tapi masih malu-malu gitu. Antara menyebut 3 atau 4. Sebenarnya ada 4 sebenarnya. Tambah satu lagi Bunda Maria karena disebut sebagai Theotokos. Theotokos itu adalah Bunda Allah atau bundanya Allah gitu kan. Karena dia sumber Theotokos itu. Jadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, satu lagi Bunda Maria. Nah, Ustadz Sumardi dulu ritual di Katolik bagaimana? Yang ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus. Dulu waktu sukanya doa kemana? Yang patung Yesusnya atau patung Bunda Maria? Kalau saya mungkin lebih tidak terlalu ke fokus ke di patungnya ya. Karena saya lihat mungkin kalau yang laki-laki umumnya kan memang ada patung Yesus ya, tapi doanya tuh nggak begitu. Kalau yang yang perempuan itu biasanya berdoa di patung Bunda Maria biasanya ya. Tapi kalau saya kan, kalau laki-laki tidak berdoa di depan patung Bunda Maria, dan patung Yesus jarang ya, karena yang laki-laki mungkin lebih ikuti ritual biasa aja sih yang saya ini kan. Ada perasaan malu juga waktu itu masih Katolik, ini saya kok ada patung di depan gitu kan? Enggak ya, karena kan saya juga nggak fokus ke patungnya sebenarnya. Cuma saya lihat memang ya itu selalu ada patung Yesusnya, ada kemudian ada patung Bunda Marianya biasa karena ada patung Yosef juga ya. Iya. Yosef juga kalau yang itu. Jadi itu tergantung pada gerejanya kadang ini gitu. Ya, jadi tapi sebenarnya nggak terlalu kita ke fokus ke ini ya. Tapi kalau yang saya tahu dari yang teman-teman saya yang perempuan itu memang oh ya kita doa novena atau semacam itulah. Mereka ada di patungnya Bunda Maria. Ya. Itu yang saya tahu, tapi kan saya nggak pernah melihat secara itu, tapi yang saya tahu ritualnya seperti itu. Hanya mendengar dari mereka aja. Ya. Jadi kalau di Kristen sama Katolik ya, dulu Katolik itu kan diprotes kan, sama muncullah namanya Protestan atau Protestan Martin Luther. Ya. Termasuk yang salah satunya diprotes itu adalah tentang pembuatan patung. Jadi patung itu kan ada di dalam 10 Ten Commandments itu kan, 10 perintah Tuhan itu, 10 perintah Allah. Jangan membuat patung kan begitu. Nah, tapi ya sama saja dari pihak Kristen, terutama Kristen Ortodoks, itu tidak membuat patung tapi membuat gambar. 2 dimensi, bedanya begitu. Katolik itu 3 dimensi, patung. Dari Kristen, terutama Kristen Ortodoks, gereja-gereja Kristen Ortodoks itu gambar 2 dimensi dia. Makanya di situ ada gambar Yesus kan di situ kan. Nah, Yesus Kristus itu kan. Nah, itu ya menurut saya sama aja. Jadi antara satunya patung, satunya gambar begitu Ustaz Sumardi. Nah, itu. Jadi waktu itu masih ada rasa sebagai orang Katolik ya, secara jujur waktu itu Ustaz Sumardi dalam hati ini kok ada patung begitu, ini ada. Iya, saya waktu itu nggak bertanya soal itu sih sebenarnya. Karena saya nggak fokus ke patung, jadi nggak begitu nggak itu. Sampai saya juga ketika diskusi dengan teman yang Kristen ya, yang Kristen Protestan, saya juga nggak tahu kalau memang beda salibnya itu tidak ada patung Yesus dan ini gitu loh. Saya sadar ya ketika baru oh ya ternyata beda. Waktu itu sih nggak begitu memperhatikan ya Ustaz. Walaupun pada ketika saya dulu itu ya udah biasa kita masuk ke itu kan ada patung Buddha, ada patung ini ya disebut Wapekong ya, patungnya banyak. Itu dari dulu saya memang nggak terlalu tertarik dengan urusan itu, tapi ketika saya di Katolik saya tuh nggak begitu tidak sadar sebenarnya, nggak bisa sadar, saya tidak menyadarinya saat itu memang nggak. Tapi pada umumnya saudara kita Kristen Katolik begitu, makanya kita ini bentuk kasih sayang kepada saudara kita Kristen Katolik, memberikan informasi ini sebanyak-banyaknya bahwa Tuhan itu tidak boleh digambar sebenarnya. Bahkan
digambar aja nggak boleh, apalagi dibuatkan patung kan begitu. Bahkan siapa yang pertama kali membuat keputusan Yesus itu berambut gondrong itu kan jadi masalah. Ya, Itu patungnya rambutnya gondrong. Saya nonton di di YouTube juga di Amerika itu ada pendeta di Amerika itu dia mempermasalahkan bentuknya seperti apa ini ada satu orang pendeta. Iya. Saya lihat, dia kalau dulu memang ya mungkin karena kurang informasi ya, jadi kita mungkin nggak begitu sadar gitu waktu itu. Boleh dilanjut tentang akhirnya udah kuliah. Ini kuliah udah lulus nih, ITB udah lulus. Masih Katolik. Masih Katolik. Ya. Nah, kuliah ITB masih Katolik. Jurusan kimia. Teknik kimia saya. Teknik kimia. Kemudian setelah itu baru melalui proses pencarian. Ya. Nah, boleh dibantu diceritakan. Ya, saya proses pencarian ya, karena saya merasakan waktu itu saya juga mungkin udah jarang ya ke gereja, karena saya merasa saya berangkat ke gereja kok nggak ada saya nggak merasakan ada tidak merasakan ada sebuah rasa gimana gitu. Jadi saya akhirnya juga males lah gereja. Akhirnya saya lari ke mungkin yang disebut kayak humanisme ya. Saya nggak bahwa semua agama itu sama. Jadi yang penting orang berbuat kebaikan. Oh, sudah masuk ke taraf sana? Saya masuk ke tahap itu kan. Jadi akhirnya ketika tahu ya orang berbuat baik ya sudahlah. Ya agama apapun kan. Akhirnya sampai kemudian saya bahwa sebenarnya tujuan orang hidup apa sih? Kita meninggal sekarang dengan meninggal nanti apa bedanya? Jadi kalau sekarang kita meninggal sekarang ya udah kita puas-puasin aja berbuat suka-suka kita. Ya kan? Mau ngapain kita buat dosa atau apa segala itu, dengan kita meninggal nanti kan nggak ada bedanya. Orang meninggal kan, jadi apa sih makna hidup, tujuan hidup kita? Waktu itu nggak ada. Ya, tujuannya memang ya sekarang prinsipnya kan kita meninggal sekarang nanti apa bedanya, Ustaz? Betul, sama aja. Iya, ya kan? Iya. Ya, tapi kita mau berbuat dosa sebanyak-banyaknya, kemudian kita meninggal sudah. Pada taraf kesimpulan itu. Jadi apa sih hidup ini membuat saya tenang, membuat saya ini akhirnya orang berbuat baik aja sudah. Agama apapun sama menurut saya, ya sudahlah sampai tahap gitu. Sampai akhirnya saya sempat diskusi sama ada satu ustadz itu. Ketemu sama seorang ustadz? Ya itu yang saya dengan ada ayat 5-6 itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Dari situ akhirnya ya, ternyata di Islam itu ada sesuatu yang dituju. Itu ada dialog waktu itu dengan ustadz? Ya, sempat ada, kita hanya sekedar bicara saja, sekedar bertanya, sekedar hanya ya sekedar saya ingin tahu aja. Tentang tahap pencarian yang mungkin seperti apa sih? Sana kan kita berkonotasi kan, kalau dulu itu Islam itu kan, wah ini agama kekerasan, teroris, iya. gitu. Framingnya seperti itu. Zaman dulu ya dengan hampir sama ya. Kalau zaman dulu waktu itu kan belum ada YouTube atau apa, tapi tetap yang tersampaikan seperti itu. Jadi ternyata setelah itu, ternyata tidak seperti itu. Di situ saya ada, tujuan saya coba untuk belajar lebih ini, tahu ternyata ya tidak seperti yang kita duga. Anda tidak menemukan itu di agama sebelumnya? Tidak. Mengenai tujuan hidup ini tidak, kemana? karena waktu saya pikir ya udah berbuat baik aja. Di sama Buddha, aja. Konfutse tidak menemukan? Ya kalau di Buddha itu saya nggak terlalu mempelajari, tidak ini, karena hanya ngikuti. Oh iya, kalau di Katolik juga sama kan? Yang penting nanti dosa ditebus kan? Ya. Itu kan. Nah itulah yang akhirnya menjadi. Memang tiap tahun ketika kita ada pengakuan dosa, tiap itu kan saya juga lupa ya waktu itu pada saat momen Paskah itu ya ada bayar. Ada nggak bayar sih. Nggak bayar. Cuma kita ke pastor, terus kita ngaku dosa kita, kemudian selalu berdoa, kemudian
terhapus dosanya itu. Enak ya pastor itu tahu kondisinya orang, situasinya orang, masalahnya orang Jadi tahu semua. kita masuk ke ruangan, itu. di gereja itu ada ruangan, gereja itu ada ruangannya, kita masuk ke ruangan, masuk bilik, kita masuk bilik itu, kita Terus, ngaku ke pastornya, kita bla 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 bla, tapi dia kasih doalah ini, kita keluar doa ini. Selesai. Gitu. Selesai. Idih. Ngeri ya. Ya, itu tahu semua ya, ini saya tahu ini orangnya. Tahu segala rahasia tahu. Iya, pastor tahu. Iya. Kemudian jadi aib-aibnya ketahuan semua tahu itu. Semua dia. Kartu mati itu. Kartu mati. Jadi hati-hati nanti jangan macam-macam sama gua ya. Terus itu akhirnya menjalani proses menemukan dongnya itu bagaimana Ustaz Subandi setelah dialog dengan karena saya ini ada tujuan hidup ya, jadi saya tertarik untuk pelajari lebih dalam. Saya menemukan bahwa ya banyak hal yang positif dari ajaran Islam ya, karena kan saya coba untuk itu gitu loh. Jadi memang di tahun saya 99 bulan Juni ya. Belum nikah itu? Belum, saya nikah 2001 Februari. Jadi, tahun 99 saya ini. Jadi masuk Islam bukan persoalan mau nikah, itu masih jauh kan? Jadi enggak. Nyari betulan, terus kemudian akhirnya terjawab di Islam itu. Iya. Bahwa ternyata kita ini ngapain sih hidup kok disuruh gini gitu. Iya. Ketemulah Islam, kemudian memutuskan. Karena saya memutuskan untuk jadi ini ya, karena saya terus merasa Islam menyelamatkan saya. Karena waktu ketika saya mau Islam, waktu saya di Katolik kan biasa kalau kita ada acara kita suka minum. Kalau ada acara misalnya perusahaan dengan itu teman ini kalau minum kadang jadi waktu di Katolik. Jadi Katolik saya masih ingat tuh. Katolik pertemuan aja minum sempet, itu. Sempet dulu kalau kita ada minum agak mabok-mabok dikit, kita kalau bawa mobil itu di Jakarta masih sepi. Itu bawanya udah ngebutnya kencang sekali Ustaz. Untung nggak mati aja Ustaz. Kalau enggak ini. Tapi dalam kondisi mabuk gitu nyetir gitu masih bisa? Bisa. Ya kan belum mabuk bener, setengah mabuk Ustaz. Tapi kalau orang mabuk nggak bisa ya? Kalau mabuk kan muntah, dia bisa udah nggak sadar katanya. Jadi memang saya sempat 1-2 kali sempat itu, karena cuma itu sebelum saya ini ya, karena buat apa sih saya hidup seperti itu gitu loh. Ketika saya itu hal yang nggak baik, ketika itu saya mulai mencari tujuan hidup. Itu kejadian sebelum saya mencari untuk tujuan hidup ya. Ketika saya mencari tujuan hidup, saya ini ngapain saya melakukan perbuatan bodoh seperti itu. Ya kan, gitu. Saya dari kemudian saya mencari makna hidup, akhirnya, itu kan, yaitu di Islam itu ada tujuan hidup. Di situ saya tertarik. Terus kakak, adik, orang tua, tetap semuanya nggak ada yang Islam? Enggak, masih. Sampai sekarang? Belum, masih Buddha. Semua? Kakak, adik? Iya, masih Buddha. Kakak, adik semua? Masih ada kakak, adik? Masih, saya punya abang, punya adik. Orang tua? Masih, itu masih. Semuanya Buddha? Buddha. Iya. Zaman dulu, bahkan sampai sekarang, pemirsa yang budiman, orang yang KTP-nya agama Buddha begitu, tapi banyak loh yang mereka Kristen sebenarnya atau Katolik. Tapi KTP-nya Buddha begitu, banyak yang kondisinya kayak gitu. Nah, beliau ini dulu Katolik ya Katolik begitu kan. Buddha ya Buddha, sebelumnya Buddha, terus masuk Katolik, terus kemudian akhirnya dapatlah Islam. Menurut Anda terjawab itu dalam Islam? Iya, terjawab Ustaz. Terjawab itu. Dan saya merasa Islam itu menyalakan hidup saya, karena saya juga sempat ngomong ke orang tua saya kalau karena ya itu saya menghindari hal-hal yang ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Jadi minuman keras itu kalau enggak saya mungkin ya bisa meninggal kalau itu ini, karena hal itu ketika saya meninggalkan dan
Islam benar saya tinggalkan. Kan pasti benar-benar tidak menyentuh itu ya, karena itu kan haram ya Ustaz ya. Jadi saya merasa itu Islam itu membuat hidup saya lebih tenang, membuat saya lebih nyaman ya, hidup. Dan apalagi kalau kita melakukan sesuatu ada goalnya ya, ada tujuannya kan beda ya. Dengan kita melakukan sesuatu tanpa tujuan Ustaz. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa tujuan kan, ya hidup ini kayak nggak ada ininya gitu. Menyesal tidak menjadi mu'alaf? Tidak, justru saya sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Menyesalnya saya nyesal kenapa tidak lebih dulu gitu loh. Iya. Terus kemudian bagaimana ceritanya setelah masuk Islam kuliah tentang Islam? Jurusan apa waktu itu? Ilmu usuluddin ya. Usuluddin. Usuluddin. Di kampus apa? Di Yapit, STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin ya, Yapit. Jadi kenapa waktu itu ambil itu? Saya belajar waktu itu saya sempat memang tantangan untuk kita masuk Islam itu memang kita yang berat itu kita untuk belajar baca Quran ya, karena kan itu memang beda sekali ya untuk belajar kita, kemudian untuk belajar dari Iqra lah, dari untuk itu saya belajar waktu itu. Jadi memang waktu kita masuk Islam itu perjalanannya juga ujiannya ada. Karena untuk baca Quran dia belajar dari Ustadz ngaji gitu. Disuruh hafalan. Sampai suruh hafalan. Belum, waktu itu untuk baca Quran masih berepotan kan. Oh tidak, maksudnya suruh hafalan. Kalau bacaan sholat Al-Fatihah. Oh ya itu kan udah biasa ya. Cuman kalau di Kristen Katolik nggak boleh, hafalan nggak boleh. Menghafalkan Alkitab tidak boleh, walaupun satu lembar nggak boleh. Oh nggak boleh, saya nggak begitu itu. Kalau di Islam disuruh memang. Ya, untuk menghafal Al-Quran. Karena kalau sampai ada yang hafal Alkitab, dirubah tahun depan ketahuan. Oh gitu ya. Iya. Saya bawa di sana di depan itu Alkitab yang versi-versi ya. Yang versi terbaru dengan versi yang tahun sebelumnya aja beda. Ayatnya kacau, beda jauh. Dari Tuhan jadi Tuhan, begitu kan? Ayam ikan goreng jadi ikan bakar, terus kemudian babi hutan jadi babi hutan. Ya, pokoknya saya tahu. Kacau itu. Nah itu makanya nggak boleh dihafal. Tapi biasanya jemaat-jemaat kan, memang saya ini kawan-kawan ya, saya sama kawan-kawan ini bikin gerakan, ayo kita menghafal Alkitab supaya jemaat-jemaat ini semuanya tercerahkan. Semakin kita menghafal Alkitab, maka semakin terbuka ini pemikiran ini. Tapi dari kalangan para pendeta menyampaikan supaya nggak perlu menghafal itu. Yang penting kita berbuat baik, begitu. Nah sebenarnya konsep ini nggak benar juga sih. Kenapa tidak orang menghafal kok dilarang kan begitu? Nah ini. Kalau sampai ada yang hafal ini berbahaya, bisa tahun depan lagi ada perubahan lagi, ketahuan. Ulang hafal. Iya, jemaahnya bingung ini. Ini kok beda lagi. Begitu. Kalau dalam Islam Al-Quran hafal aja. Silakan mau menghafal silakan. Semakin hafal semakin bagus kan begitu. Karena Al-Quran dari tahun zaman dulu, dari ketika bikin SIM dari daun pisang sampai sekarang, Al-Quran tidak pernah berubah. Sedikit pun tidak akan pernah berubah. Terus sekarang Ustadz Sumardi mendapatkan, setelah kuliah sampai lulus itu, Usuluddin? 4 tahun, jadi sebenarnya lulusnya itu saya cuma tidak menyelesaikan skripsinya aja. Jadi selama saya kuliah itu semuanya nilainya ada, termasuk hafalan. Hafalan total tuh ada 3,5 juz apa? 3,5 juz? 3,5 juz. Jadi satu semester itu ada yang setengah juz. Jadi 3,5 juz. Kemudian kan 8 semester ya. Cuma saya sadar ketika pada saat yang skripsi itu ya itu biasa
kan jadi males Iya. untuk bikin skripsi itu. Semua itu penyakit semua Penyakit sampai itu. sekarang. Iya. Jadi kayak yang Penyakit penting mahasiswa ilmunya itu. udah dapet, Iya. kan kita jaga fikih, hadis, Iya. tafsir, jadi Iya. ilmunya dapet. Untuk menyelesaikan skripsi itu Iya. kadang-kadang tergantung passionnya kita ya. Betul. Buat saya membuat sebuah skripsi itu berat sekali. Belum lagi janjian sama dosennya nggak kelar-kelar. Sebenarnya nggak ini juga kita untuk karena apalagi kan kita memang ada kerjaan ya. Iya. Ada waktu saya memang ada usaha, udah ini jadi waktunya juga ini sehingga Udah nggak sempat. karena saya pikir udah ya ilmunya kan saya juga nggak butuh gelarnya. Iya betul. Jadi sehingga Butuh ilmunya. ya butuh ilmunya. Iya. Tinggal skripsi doang, begitu kan? Oke, baik. Perjalanan panjang menjadi seorang mu'alaf. Dan sekarang ini setelah Anda menjadi mu'alaf, Anda ini masih merasa bahwa Islam ini agama yang masih diragukan tidak? Enggak, karena saya merasa yakin sekali ya. Karena saya merasa semakin saya belajar itu saya semakin bertambah keimanannya. Karena semakin itu saya makin inilah yang benar gitu. Jadi maksudnya semakin saya belajar saya semakin yakin. Benar saya belajar makin kita merasakan apalagi ketika kita baca Quran semakin kita nambah hafalan kita nambah ini. Dan kita tidak hanya hafal, kita kan melihat juga, kita tadaburin ayat tersebut. Jadi kita makin merasa, oh iya ya, ini berkenaan dengan hidup. Ternyata ini semakin kita merasakan, makin cinta aja, makin ini. Sesuatu yang susah diungkapkan, Ustaz, itu masalah. Betul. Orang Cina nggak boleh kerja jadi pegawai negeri, nggak bisa masuk daftar, nggak bisa masuk. Sehingga beliau akhirnya memutuskan bisnis bagaimana orang-orang Cina yang lain kan begitu. Yeah. Bisnis mulai dari muda. Ya, saya dulu sih sebenarnya karena saya basicnya orang tua dulu kan bantu orang tua ya. Ada toko ya. Ada toko, bantu orang tua. Kemudian saya kerja di bagian marketing ya beberapa bulan, 7,5 tahun. Kemudian saya tiba-tiba ada peluang untuk berusaha sendiri. Di sini saya mulai usaha sendiri, di bidang kimia, dan kebetulan itu memang banyak hal yang dimuluskan gitu loh. Kadang-kadang usaha itu muncul juga dari masjid juga kadang-kadang. Dari masjid. Jadi saya memang ini sudah jalannya Ustaz ya. Jadi ketika saya bikin usaha dengan teman-teman saya yang teman kuliah saya, ya kan, ya sesama Muslim kemudian di perusahaan itu, kemudian saya kembangin juga, ketemu teman di masjid, diajak kita usaha, mulailah usaha yang ini lagi. Kemudian dengannya rata-rata tuh seringnya kita ketemu di teman-teman masjid, ngobrol-ngobrol, kita jadi buka usaha. Jadi ada beberapa usaha itu ada nambah-nambah gitu. Masya Allah. Ya. Kalau beliau sekarang punya pabrik, ya, gede sekali pabriknya. Nah ini pabrik khusus memang di bidang kimia ya. Di kimia. Ya, jadi karyawan beliau banyak. Dan sekarang salah satu produk unggulan yang sekarang lagi di-create apa? Ya, sebenarnya kita ada kita basicnya di kimia, mungkin lebih ke kimia industri ya, seperti di batu bara. Cuman dengan kita melihat kondisi, cuman dengan kondisinya kan usaha itu kan selalu berubah ya. Kadang-kadang kalau kita nggak diversifikasi itu bisa lama-lama usaha itu bisa hancur. Jadi saya coba untuk diversifikasi, kemudian kita ada beberapa pengembangan divisi, termasuk ada yang kita kerjasama. Sebenarnya ada satu yang betul menarik ya kan, kedua teman saya. Kita waktu itu saya ada mencari apoteker ya, mencari PJT untuk kosmetik, bidang kosmetik. Tapi ternyata teman itu saya malah nawarin untuk produk kayak semacam untuk gigi, untuk bone graft. Jadi namanya bone graft dan membran perikardium itu untuk
gigi. Jadi gimana itu gigi? Jadi itu dari tulang sapi, dari tulang bagian apa lutut ya. Jadi bagian lutut di bonggol sapi itu diambil, kemudian diproses. Itu sebenarnya itu hasil penelitiannya peneliti asli kita. Itu dari Batan, kemudian mereka udah jadi berin ya. Nah itu itu ada patennya yang kita beli, kita kerjasamakan untuk karena itu produk asli Indonesia. Jadi itu pertama harganya bisa murah, kualitasnya bagus, dan halalnya ada. Kemudian itu bisa menggantikan produk-produk impor. Sebenarnya kan ada produk impor kan. Karena itu bisa jadi mereka kan ada risiko itu bisa tulang sapi, bisa tulang babi juga. Sebenarnya itu ada deh unsur manusia, tapi manusia kan kalau di Indonesia dilarang ya, nggak boleh dipakai untuk yang sebutnya alograf ya. Tapi kalau dari binatang itu sebut xenograf. Xenograf itu bisa dari sapi, bisa dari babi. Itu untuk menumbuhkan gigi maksudnya? Jadi gigi gini, yang untuk implan ya. Jadi pada gini, implan. Pemirsa, dulu ada orang, saya tanya, kapan Indonesia maju? Saya tanya begitu. Indonesia maju nanti kalau misalnya gigi saya yang ompong ini tumbuh lagi katanya. Jadi gitu. Ada orang gitu, ada orang saya tanya, dia sudah sepuh, sudah tua. Saya tanya kapan kira-kira Indonesia ini bisa maju? Kata dia begitu. Jadi nanti Indonesia bisa maju itu kira-kira kalau gigi saya yang ompong ini bisa tumbuh lagi katanya. Berarti bisa Indonesia maju ini. Jadi iya, pakai produknya beliau ini. Jadi gigi yang ompong bisa keluar gigi lagi. Jadi jadi itu Jadi prosesnya itu ketika giginya udah ompong diambil kan hilang Ustaz ya. Iya betul. Nah itu untuk untuk dasar giginya itu bisa jadi pakai bongkar itu sehingga dia tumbuh lagi. Ya. Tapi untuk ke atasnya itu biasa mereka itu pakai implan. Implan itu dari titanium. Jadi yang mahkotanya. Jadi gini. Jadi produk bone graft-nya ini berupa serbuk ya? Ya, ada seperti serbuk, ada ya, kemudian ditaruh di gusi. Di dalam, jadi dalam di gusi di dalamnya gusi, itu dimasukin ke ini. Dimasukkan ke dalam gusi, nanti tumbuh. Nanti darah itu akan masuk ke situ. Nanti ini akan terjadi resorpsi dia ini nanti itu akan terbentuk terbentuk gigi pondasi gigi yang baru. Jadi di gusi ini kan kita ada mahkota, ada akar gigi, ada akar giginya bagian. Ini yang ini pondasi kayak rumah itu ada ininya pondasinya. Jadi kalau mahkotanya tetap sekarang itu mereka implan itu tetap ada pakai titanium, ada macam-macam. Jadi dikasih bone graft itu, serbuk itu, kemudian nanti muncul gigi permanen. Di sini dia tetap sampai naik Ustaz. Jadi maksudnya nanti diselopong. Ya. Diselopong pakai gigi implan. Nah, implan di skrup kan, di skrup itu. Jadi ini untuk pondasinya. Pondasinya. Kalau nggak ada fondasi ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini pondasi ini kan mesti alami, nggak bisa buatan. Karena kan akarnya mesti nempel ke rahangnya kan. Mesti nempel ke rahangnya. Jadi akar itu mesti nempel ke bone graft itu ada untuk merangsang ini darah, nanti dia akan tumbuh. Jadi itu semacam untuk membuat pondasi untuk merangsang, nanti dia pelan-pelan bone graft ini dia akan hilang. Nanti jadi merangsang giginya tumbuh. Inilah produk asli milik orang Indonesia. Karena rata-rata memang produk yang impor dari luar negeri dan belum tentu halal. Ya. Bisa jadi dari babi ya. Ya, ada pilihan kan dari tulang sapi atau tulang babi. Kalau beliau dijamin dari tulang sapi. Tulang sapi. Ya, jadi tempurung tulang sapi itu diambil, kemudian kita potong-potong itu. Ada prosesnya di ini, kemudian diproses secara kimia kita hilangkan prosesnya. Jadi produk ini juga bisa dipakai untuk nyambung tulang untuk ortopedi. Kita sekarang juga lagi memasakkan untuk ke ortopedi. Tulang orang kecelakaan begitu kan? Kecelakaan terus tulangnya itu pecah, hilang gitu. Kan berarti ada yang ini itu nanti diisi. Kan mesti dikasih tulang supaya ada ini kan. Diisi pakai
pakai tulang ini. Diisi pakai Nah, itu bengkak bentuknya ini, nanti bukan tumbuh bentuknya tulang bukan bubuk lagi, ada kayak balok-balok gitu. Oh, yang bubuk ini dijadikan balok begitu, dijadikan. Jadi ada bentuk, kotak-kotak. memang kita ada bentuk Spons. bubuk, ada bentuk yang balok, yang blok gitu. Jadi ada bentuk balok. Jadi kalau untuk tulang yang ortopedi itu biasanya pakai balok. Kalau untuk gigi itu pakai yang tinggal diisi nanti, diisi ke ya tulang diisi, itu. kemudian nanti kan itu kayak untuk nyambung, nanti kan pelan-pelan darahnya nanti akan nyambung kembali, Ustaz. Iya. Jadi kembali, tetap itu kan ciptaan Allah ya. Jadi itu alami akan ini, tapi ini dibutuhkan untuk sebagai mediumnya. Kalau nggak ada kan gimana ada ini kan nanti nggak panjangnya nggak sama. Karena udah retak hancur dapat dari mana? Memang ada yang ngambil dari tulang manusia, tapi kan susah mendapatkan tulang manusia. Betul. Orang dari luar negeri bisa beli ini juga banyak. Bisa, cuman kan kita saat ini mau masak karena kan kita baru ya mungkin hampir 2 tahun ya kita belum masak. Dan kalau untuk gigi sebenarnya kita customer kita udah banyak sekali, udah ada 400 seluruh Indonesia udah apa itu? Customer ada dari rumah sakit yang rumah sakit customer-nya itu ini apa namanya? Dari dokter-dokter B2B ya, B2B. Ya, ke dokter-dokter kan. Jadi dokter gigi itu udah banyak. Kemudian klinik-klinik dental, kemudian rumah sakit dan kita juga ada 2 produk ya. Jadi untuk gigi itu ada ini sama yang satu itu membran nih. Perikardium itu dari saput jantung sapi. Untuk saput jantung sapi. Jadi itu untuk jadi pada saat udah dimasukin itu kan itu kalau dibiarkan nanti serbuknya bisa kemana-mana. Nah itu ditutup itu ditutup jahit itu pakai membran. Jadi membran itu nutupin. Nah, membran ini juga bisa untuk mata. Itu banyak juga kita kayak Jakarta Eye Center, kemudian kayak SCM itu pakai produk kita itu untuk ini. Jadi untuk operasi apa? Mata. Bukan katarak apa? Glaukoma. Glaukoma. Sekarang selain dari produk yang penumbuh gigi tadi itu, ada lagi produk yang lain yang kira-kira contoh lagi. Jadi buat masyarakat itu bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh bahwa mu'alaf itu banyak kok mu'alaf yang bisa memberikan kontribusi sosial masyarakat yang banyak begitu. Nah salah satunya beliau nih bikin pabrik, bikin perusahaan. Ada juga mu'alaf yang mengajar gitu kan, dia kontribusinya besar ya, walaupun bukan bidang bisnis tapi mengajar ya, banyak mengajar masyarakat di pedalaman dan lain sebagainya, mengajar orang untuk mengajarkan tentang Islam dan seterusnya. Akhirnya mu'alaf mengajar kepada mu'alaf. Nah ini bisa menjadi contoh bahwa ternyata masuk Islam pun setelah masuk Islam malah semakin sejahtera ya, karena gini Ustaz Sumardi, banyak sekali orang disebarkan framing ya, narasi yang engkau jangan masuk Islam nanti hidupmu susah begitu. Soalnya ujiannya untuk menjadi mu'alaf itu banyak. Nanti setelah masuk Islam pasti masalahnya membesar, kau akan jatuh miskin dan lain sebagainya. Tidak, itu adalah narasi yang keliru yang sengaja dihembuskan, disebarkan kemana-mana supaya untuk menakut-nakuti orang Islam. Dan orang Islam percaya kayak gitu tuh. Banyak yang percaya. Oh nanti engkau setelah syahadat kan sudah asyhadu gitu kan, nggak sedikit loh kita sudah mensyahadatkan orang gitu kan, malah yang jamaah menakut-nakuti gitu kan, gini asyhadu, ini sama saya nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu turun gitu kan, ada jamaah lain yang nanti ini kamu siap-siap ya, nanti kau kan sudah mu'alaf, sudah syahadat, nanti ujianmu nanti akan semakin besar karena kamu udah jadi mu'alaf. Astagfirullah, saya tuh ngelus dada itu. Jangan gitulah gitu kan. Karena orang itu porsinya masalah yang masing-masing gitu kan. Memang kalau sesudah masuk Islam, memang orang tua itu menjauhi. Itu kan masalah kan memangnya. Tapi kan tuh sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan pada waktu akhirnya nanti kan begitu. Keluarga menjauhi begitu kan dan seterusnya. Teman-teman menjauh. Tapi kan itu masalah yang nanti pada akhirnya akan selesai dengan sendirinya begitu. Dan memang mental itu kan dibutuhkan mental kuat seperti itu. Nah tapi narasi itu sebenarnya bisa dipatahkan dengan seperti contoh beliau. Setelah
masuk Islam, buktinya adalah semakin bahagia, semakin sejahtera, nggak ada masalah kan? Ya, justru saya banyak bisnis saya itu datang dari ketika ketemu teman sesama jamaah di masjid, itu bisa ini jadi bisnis malah. Walaupun keluarga tidak ada yang masuk Islam. Iya, karena kan saya memang kan jalan ke itu memulai itu dari nol kan dari saya. Ya. Jadi tidak ada support dari keluarga. Jadi saya mulai dari nol untuk usaha. Tapi di situ justru dengan berkembang, ya kadang saya mendapatkan juga itu pas sesama teman di sholat jamaah di masjid itu, pas itu ngomong oh iya ternyata itu justru itu yang mendatangkan itu bisnis usaha itu. Jadi banyak datang dari situ justru. Saya bersyukur itu. Kemudian ini ada produk lain lagi nggak yang barangkali ini kita sama Muslim, ya? Sama Muslim saling membantu dan kita, ayo produk-produk Muslim ayo kita pasarkan sama-sama, kita pasarkan rame-rame begitu, supaya karena produk-produk selama ini yang berputar di Indonesia itu rata-rata produknya orang-orang non Muslim kan begitu kan, atau bahkan produk-produk dari luar negeri, dari impor bahkan yang biasanya mereka anti terhadap Palestina dan seterusnya itu. Nah ini orang Muslim, mu'alaf juga ada produk, ayo ini kita buka ini. Apa Ustaz? Ada lagi? Ya, kebetulan ada produk ini minyak baru hair oil ya. Kita ini produk ini mungkin kita apa ini? Ini minyak balur. Jadi ini produk ini jadi ini masih baru bikin. Ya, ini izinnya kebetulan baru keluar mungkin sebulan ya. Baru kita ngurus izinnya lumayan lama ya, hampir setahun. Kemudian maka waktu cukup lama. Jadi itu minyak ini, jadi saya memang ini bisa. Nah ini nih, gitu. Minyaknya hair oil ini. Kemasannya bagus ini. Botolnya premium ini. Ini spray ya? Spray Ustaz. Ini minyak apa ini? Ini untuk apa ini? Jadi untuk minyak balur ya. Jadi ini minyak balur tradisional ini kandungan herbal. Jadi herbal dari ya mungkin hampir lebih dari 10 ya, lebih 14 sampai ya 14-an itu herbal. Jadi ada campuran ada cabai Jawa, ada pegagan, kemudian ada moringa itu kelor. Kemudian ada juga banyak itu jadi ada banyak sih, ada 14 itu ya, saya nggak hafal semua, tapi memang itu semua punya khasiat sebagai antiinflamasi dan sebagai ini jadi 14 item itu, jadi ada coba ini ya, bisa coba Ustaz, kita tes dulu. Nah, ini coba saya spray ke sini ya. Bismillah. Aromanya segar ya. Segar. Ini tidak seperti aroma-aroma minyak pada umumnya. Iya. Itu aromanya aroma green tea ya. Green tea. Jadi ini memang jadi base-nya itu, produk ini base-nya ini adalah dari zaitun. Kalau mungkin ada yang produk yang umum yang di pasaran minyak kelapa ya. Bedanya zaitun dan minyak kelapa tuh, minyak kelapa lebih lama meresap, kalau zaitun ini lebih cepat meresap. Oh, ini cepat meresap ya. Zaitun itu kan juga ada vitamin E segala. Jadi ada serainya juga. Jadi untuk kayak mungkin essential oil ya. Jadi untuk refreshing juga ini. Jadi kandungan utama itu ada zaitun, ada serai, itu yang utama. Ada habatus sauda juga. Habatus sauda juga. Selain itu ada kandungan lain, ada cabai Jawa, kemudian ada pegagan, ada moringa. Gitu. Ini biasanya orang itu kan bau sama alergi minyak. Ya, siapapun itu rata-rata, terutama anak-anak muda. Karena anak muda malu. Misalnya ada bawa sama orang tuanya pakai minyak kemudian masuk ke kendaraan umum gitu kan, atau ke kereta api atau apa. Si anaknya biasanya kadang malu
bawa orang tua tapi bau minyak gitu kan, atau karena rata-rata minyaknya yang dipakai orang tua selama ini itu baunya bau khas orang-orang yang sudah sepuh begitu kan. Kalau ini Gen Z pun nggak alergi dengan bau ini. Ini yang keluar pertama kali kayak bau serai ya, serai. Bau serainya. Nanti setelah itu lambat laun jadi kayak ada green tea. Iya, ada green tea. Mint ya. Ada green tea, ada mint. Ini hangat juga, seger sekali minyak ini. Ada hangatnya. Dan baunya juga seperti kita akhirnya kayak kita menggunakan parfum, yang parfum itu parfum alami begitu. Ya, seperti itu. Jadi itu banyak yang pakai itu jadi tidurnya enak. Jadi buat anak-anak ada teman saya dipakai untuk anaknya habis tidur, anaknya habis mandi, anaknya selalu pakai sebelum tidur. Jadi sebelum tidur dia pakai, anaknya dia ketagihan. Jadi selalu minta habis mandi pakai itu untuk supaya tidurnya ini. Dan banyak juga orang tua yang suka gitu loh. Jadi sebelum tidur dipakai. Ya, jadi anaknya itu seneng. Jadi habis mandi minta dipakai, habis dipakai dia tidurnya nyaman. Jadi ada juga bahkan ada yang bawa ke Jerman ya. Jadi ada ada sebuah testimoni. Dia waktu pakai habis mandi pakai dia nggak jet lag. Biasanya kan kalau dia itu dia jet lag ya, dia tidurnya malah enak. Gitu. Akhirnya ya jadi langganan kita juga, pelanggan kita juga. Dipakai setelah turun dari pesawat. Ya, setelah dia sampai di rumah kan mandi, habis mandi dia biasa kan orang kalau perjalanan jauh gitu kan sampai ke Jerman itu kan jauh yang berapa lebih dari 10 jam itu kan pasti ada jet lag-nya. Nah itu alhamdulillah tidak jet lag. Jadi ini memang unik ya. Karena sebelum saya ini bikin suatu produk itu ini memang ada teman saya, dan teman saya datang ke ini, dia membawa suatu resep, saya bilang tunggu dulu, kalau mau bikin, kita mesti coba loh Ustaz. Kalau kita mau jual satu produk kan kita bukan jual hanya aja mencari untung aja, mencari cuan aja. Kita menjual produk adalah benar-benar produk itu ada produk yang bagus. Jadi saya pakai dulu, saya minta sampelnya, saya pakai dulu, ternyata, kok enak. Kemudian saya kasih ke keluarga, ke istri saya dan keluarga besar, pakai enak semua. Kok enak ya, nyaman, wanginya enak, kemudian nyaman. Ya udah, kebetulan juga saya lihat walaupun kita tidak mengklaim ada untuk luka, saya pakai kok untuk lukanya kok enak. Padahal luka saya biasa pakai obat merah itu nggak bisa sembuh. Saya pakai itu mesti pakai salep biasanya. Pakai ini cuma 2-3 kali kering. Atau kita cantengan gitu, pakai kering. Oh ini luar biasa khasiatnya. Kemudian udah pakai ini, kemudian kita kasih coba, orang testimoni bagus. Ada yang terkilir, pakai jadi enakan, jadi testimoni bagus. Akhirnya saya bilang ke teman saya yang pemilik resepnya itu, ya udah, ayo kita bikin. Ini nggak berminyak seperti pada umumnya minyak. Ya, dia cepat meresap. Karena zaitun itu beda dengan minyak kelapa. Cepat kering. Kalau minyak kelapa itu lebih lama ya. Dia lebih bertahan lama ini. Enak Ustaz. Memang untuk kita tidur sebelum tidur lalu itu enak. Dan itu juga apalagi kita udah perjalanan jauh ya, pegal-pegal itu ini dan untuk orang terkilir itu juga ini karena dia ada anti inflamasinya. Dari kandungan itu kan kandungannya ada sekarang 14 ya. Itu ada memang ada anti inflamasinya. Anti inflamasi itu apa? Menghilangkan peradangan. Jadi menghilangkan peradangan. Biasanya kalau orang terkilir atau kan ada peradangan, itu bikin sakit kan. Nah itu kalau dibawain dia menghilangkan jadi ini. Kan ada yang bengkak dipakein, lama dia bengkaknya hilang. Boleh nanti saya bawa ke Turki nih. Saya bawa rombongan besar habis ini ke Turki. Nanti soalnya banyak yang sepuh juga orang-orang. Nanti saya ini. Dan untuk umroh, untuk orang umroh, untuk orang haji itu cocok. Jadi habis itu pegel atau apa di ini enak sekali pakainya. Itu memang enak dan ya karena saya pakai sendiri juga keluar pasar. Memang ini produk yang kita izinnya juga baru keluar belum sebulan juga. Jadi kita masih baru. Masih baru. Iya.
Tapi sebelum udah kita coba, sebelum izinnya keluar, kalau izin keluar baru kita bisa ini. Tapi udah kita coba, sebelumnya kita bagi-bagi untuk dicoba, itu banyak orang dan testimoninya alhamdulillah. Testimoninya semuanya dan pasti banyak ketagihan malah. Nah, kapan nih dijual, kapan dijual. Tapi aromanya nagihin nih. Ya, Nagihin. ditagihin. Jadi kita nggak seperti bau minyak orang-orang sepuh gitu, enggak. Iya. Kita nyaman gitu loh. Iya. Ini tahan lama juga aromanya. Iya. Ini pertanyaan umum ya. Saya mewakili orang pada umumnya. Apa bedanya ini dengan minyak kutus-kutus? Kita langsung sebut merek aja. Soalnya saya yang saya tahu ini pada umumnya dipakai teman-teman juga minyak kutus-kutus. Apa bedanya sama ini? Mungkin secara untuk fungsinya nggak beda jauh ya. Untuk fungsinya nggak beda jauh. Adalah untuk minyak balut, adalah untuk menghilangkan pegel, untuk untuk masuk angin, untuk macam-macam. Nah, cuman yang beda ini adalah base-nya. Kalau kutus-kutus itu kan kelapa ya, minyak kelapa. Kalau kita minyak zaitun. Jadi base-nya udah berbeda. Dan kalau kutus itu kan dia kandungannya herbal juga, sama-sama herbal. Kita lebih ke ada serainya. Gitu. Kalau kutus nggak tahu kandungannya apa, yang jelas memang base-nya beda. Itu aja beda base-nya. Dan kita ada serainya, ada zaitunnya memang beda ya. Ada batu sauda juga yang memang ini. Bisa nggak saya diterangkan? Ini banyak orang pasti bertanya-tanya, jangan-jangan nggak aman dan seterusnya. Bisa nggak dijelaskan lebih jauh tentang rahasia resepnya ini? Ya, mungkin kalau itu ya ada penemunya ya. Penemunya, boleh? Ya boleh, silakan. Mungkin ini, ada pemirsa, penemunya. Ini bisa masuk ini, Pak siapa? Pak Wahab. Ya, ini penemunya, Pak Abdul Wahab ini atau Simbah ini. Ini resep Simbah. Mana mbahnya? Nah ini beliau mbahnya. Bagaimana ceritanya bisa menemukan rahasia resep ini? Apa dari mimpi atau bertemu dengan Yesus atau bagaimana? Ya. Nah ini. Jadi waktu itu nama itunya adalah untuk cariin obat buat ibu gitu lah. Oh iya. Minta ke Abah. Nah, Abah hanya ngasih motivasi untuk untuk itu. Kebetulan kan saya kan ibu di Solo, saya lahir di Solo juga gitu kan. Mohon maaf, langsung saya potong. Ya. Abah ini usianya panjang umur berarti? Sekarang ini 80 berapa? 80 tahun. 80 tahun. Terus dengan Pak Abdul Wahab? Saya sama Pak Sumardi ini selisih 1 tahun. Saya baru 57 ya. 57 tahun. Masya Allah. 57 tahun. Iya. Terus kemudian nawaitunya untuk Nyariin obat buat ibu. Nah, terus kemudian? Yang kedua, ketika melihat proses sakitnya ibu itu kan kita melihat bahwa ada hal-hal yang ada mungkin secara ilmiahnya itu ini ada sesuatu bottleneck gitu ya. Orang tak sadarkan diri, orang jantung, orang apa, itu kan pasti dimulai dari ketidaklancaran dari peredaran darah. Iya. Nah, ketidaklancaran dari peredaran darah. Balik lagi ke persoalan peredaran darah, selama ini selalu ditangani dengan jamu. Lalu ditangani dengan orang minum jamu. Betul. Nah, orang minum jamu pasti beres. Tapi ternyata dengan minum jamu dampaknya adalah menjadi istilahnya ada gangguan di ginjal, ada gangguan di macam-macam, dan keaslian jamu juga diragukan. Nah dari situ kita muncul ide bagaimana kalau resepnya adalah resep jamu, tapi dikemas secara non oral itu diaplikasikan di luar. Tanpa minum. Karena minum itu dampaknya macam-macam kan? Dampaknya macam-macam. Karena masuk ke dalam tubuh loh, nggak bisa keluar kan loh itu. Iya. Nah terus kita buatlah minyak ini dengan resep-resep, istilahnya resep Simbah itu kan selalu kembali lagi ke kuno ya. Resep kuno itu selalu mengkombinasikan entah herbal itu berbasis daun, entah daun tadi ada. Ini dari apa ini? Salah satunya itu yang paling menarik itu jahe, selalu kita pakai. Terus yang kedua cabai. Cabai pun kita pilih ya. Ada cabenya ini. Ada
Ada cabai. Terus kapulaga juga kita pakai kan. Jadi nah terus ada cengkeh, ada macam-macam kita pakai. Jadi nawa itu ke sana kita ubahlah menjadi minyak. Alhamdulillah dengan minyak, dengan konsep kita belajar di teknik kimia ya. Kita belajar dari kimia. Tadi saya ingin menjawab apa bedanya yang membedakan dengan minyak-minyak baler sebelumnya. Kita menggunakan proses yang lebih canggih. Apa itu? Proses canggihnya adalah bagaimana ramuan ini itu menjadi secara partikelnya itu menjadi lebih halus sehingga tingkat penyerapannya di dalam pori kulit itu lebih bagus. Pak Abdul Wahab orang kimia juga? Satu alma mater di teknik kimia ITB. Masya Allah. Iya, makanya ngerti sampai partikel-partikel. Ini bukan bahasa orang sembarangan. Kalau sudah ngomong partikel itu, kalau nggak orang kimia ya orang yang di bidang pertanian dan lain sebagainya. Itu Pak Sumardi masih melarang bilang nano, jangan deh. Nanti kalau kita bilang nano itu lebih. Iya. Jadi nawaitunya adalah menggantikan orang minum jamu atau mengolah jahe itu kan dia butuh waktu. Dia pasti jahe terus direbus terus diminum. Kita ingin menggantikan dari biasa minum jahe terus dengan dioles itu khasiatnya sama. Kita ingin mengubah semacam itu. Tapi kalau secara proses kita belum bisa buka untuk secara detailnya ya. Tapi kita menetapkan dengan proses yang teknologinya itu kalau teman bilang ini teknologi pesawat gitu ya. Untuk memecah itu. Ya, semacam kita ngomong nano ini. Ya, tapi kita belum mengklaim nano, nanti terlalu overklaim ya. Kita kecilkan partikelnya sehingga ekstrak di dalam herbal 14 item herbal tadi itu benar-benar bisa keluar dan mudah terserap. Nah, apple to apple maksudnya adalah tesnya di user adalah kita selalu membandingkan hari ini Anda minum jahe, terus dampaknya apa gitu kan? Kan rata-rata kan punya termotivasi. Betul. Hari ini juga Anda gantiin dengan membalurkan minyak ini, terus dampaknya apa? Dari sekian testimoni, alhamdulillah itu kok saya jadi seger, kok saya jadi apa? Ngantuknya hilang, pegel linu saya jadi hilang, dan dampak-dampak yang lain alhamdulillah. Jadi hanya menyederhanakan ya istilahnya, kalau kita aplikasi minyak lewat luar, terus karena ini partikelnya kecil, dia mudah meresap, mudah kering. Nanti selanjutnya dia akan kontak dengan masuk dalam koridor kontak dengan darah. Setelah kontak dengan darah, mulai fungsinya jalan untuk melancarkan peredaran darah. Nah, ketika ini dialirkan oleh darah itu, yang terjadi adalah herbal tadi itu punya antiinflamasi, punya antioksidan, punya antibakteri, punya antivirus, dan yang kemanfaatan yang ada di dalam tanaman itu sendiri. Jadi kita merangkai kalau dalam satu gerbong itu lokomotifnya biarkan dia masuk. Nah, nanti berikutnya kan fungsi dari isi di dalam gerbong itu sendiri kan fungsinya macam-macam, kita susun dari 14 item masing-masing membawa fungsinya sendiri. Ketika kita rangkai dengan bagus, alhamdulillah bisa. Baik, ini cabai ada, lengkap ini pokoknya. Min ada, serai ada, terus jahe ada. Apalagi habatus sauda ada, cengkeh ada, minyak zaitun ada, cengkeh ada, lengkap semua ini. Apalagi? Nah, pegagan, kapulaga ada. Terus cabai merah juga kita pakai. Cabai merah juga kita pakai. Yang tadi cabai Jawa beda dengan cabai Jawa pakai juga. Pakai juga. Cabai merah juga pakai. Wah, luar biasa ini. Jadi pegagan ada kelor, moringa ya. Moringa ya. kelor. Berarti 14 item ini. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa menyampaikan tentang apa itu kelebihan kalau tidak ada buktinya. Boleh tidak ada yang bisa menyampaikan testimoni di sini boleh dipanggil? Ada ini ya, karyawan di kita itu yang pernah ngalami kecelakaan. Sampai ini mungkin ini ada amar ya. Mungkin silakan bisa dengan Pak siapa?
dengan Amar. Pak Amar. Iya. Pak Amar usia berapa? Sekarang hampir 30. 30? Ya. Oh, berarti sudah punya anak? Ya, sudah punya anak. Baru. Baru punya anak. Oh, baru punya anak. Baru punya Ya. Jadi nggak bisa untuk jadi menantu, nggak bisa. Ya. Terus kemudian ini kecelakaan apa kemarin, apa gitu peristiwanya? Jadi mungkin bisa saya ceritakan sedikit awalnya ya. Ya. Jadi memang waktu itu saya sedang ada pengobatan yang sedang dijalankan gitu kan. Jadi baru pulang dari rumah sakit. Ya. Waktu itu proses itu perjalanan kebetulan lagi mau perjalanan ke sini Ustaz. Iya, iya, iya. Kondisi waktu itu siang setelah hujan gitu, jadi mungkin agak licin jalanan. Jadi setelah kondisi tersebut, waktu perjalanan pulang itu ya qadarullahnya saya jatuh gitu kan. Jadi memang ngerem mendadak gitu, slip. Jadi jatuh itu masuk ke parit. Jadi sampai nabrak adalah pot tanaman di situ sampai pecah gitu Ustaz. Tapi qadarullahnya ya nggak terlalu ini ya. Nah, cuman memang mungkin kan kalau biasa kita baru jatuh kan adrenalin Ustaz ya. Betul. Jadi belum terlalu Betul. sakit atau gimana. Cuman setelah di rumah itu ternyata saya langsung saya fotokan. Memang agak lumayan parah kan. Jadi ada beberapa titik yang dia agak kebuka gitu. Nah, jadi memang sebelumnya ini saya udah sempat pakai hair oil gitu. Ya kan udah sempat pakai minyak ini gitu. Cuman untuk kasus pemakaian terhadap luka ini saya masih, kalau pribadi ya, waktu itu masih skeptis, Tad. Jadi emang apa bisa gitu untuk luka gitu kan? Karena waktu waktu itu ya yang saya rasakan efektif itu untuk pegal-pegal. Terus kebetulan kan saya ada permasalahan di kaki juga kan waktu itu pasca operasi juga kan. Sampai operasi ya? Waktu itu saya qadarullahnya kan ada kecelakaan kerja terus operasi ligamen ya kan. Ini makanya itu pulang dari pengobatan itu Ustaz, gitu. Jadi biasa kalau pagi kaku saya suka balurin itu. Pagi atau malam sebelum tidur ya kan. Itu saya suka balurin, itu biasa agak enakan gitu. Biasa kan agak kaku, agak monci gitu kan. Betul. Tapi setelah itu dia kayak lepas gitu, kayak agak enakan gitu. Nah, waktu itu setelah saya sempet infoin juga kan ke Pak Madi dan Pak Wahab, dia bilang dicobain aja dibalurin itu. Waktu itu saya sempet biasa sih kalau kita baru jatuh, penanganan awalnya itu kan kita ya biasa antiseptik kan. Entah kita pakai air hangat atau pakai alkohol gitu kan. Gitu. Jadi ya tetap saya lakukan untuk penanganan awal. Habis itu saran dari Pak Wahab, nggak apa-apa dibalurin aja gitu. Nah saya waktu itu sempat ini beneran nggak apa-apa nih Pak gitu. Karena ya memang ya tentunya nanti seperti luka pada umumnya ya, apalagi luka baru jatuh ya kan. Ya pasti ada rasa-rasa yang mengenakan ya kan. Ya cukup dinikmati saja gitu. Tapi memang progresnya nanti mungkin bisa saya bisa saya ini juga tadi udah bisa nanti saya share juga. Jadi itu pemakaian kurang lebih 1 bulan kurang ya, nggak sampai 1 bulan sih. Jadi saya rutin pakai. Nanti kalau sekarang kondisinya seperti ini gitu. Nanti ini ada foto before afternya ya. Nanti bisa saya share juga. Tadi sudah saya share juga gitu. Oh iya. Sudah saya share. Buka, ya. Nanti boleh ditampilkan juga. Jadi memang waktu itu ya cukup ya lumayan lah, apalagi di bagian ini ya. Jadi pemakaian teratur, setelah kering dipakai gitu. Saya tunjukkan yang awal ya. Ini beliau share ke saya. Awalnya kecelakaan seperti ini. Awalnya begini, ya. Awal kecelakaan begini beliau, Pak Amar. Terus terakhir ini. Ini progres dari awal kecelakaan hingga 1 bulan setelah pemakaian. Ini 1 bulan setelah pemakaian. Seperti ini akhirnya. Nah, dan kondisi akhir seperti itu. Ya. Nanti mungkin bisa dibantu disandingkan gitu kan. Karena secara titik itu identik Ustaz. Kalau memang mau di-trace ya. Ya. Ini waktu kecelakaan sudah pakai hair oil ini. Iya, minyaknya. memang langsung ini pakai. Ini hair oilnya. Memang langsung dipakai. Tolong di zoom ini.
Nah, ini tangannya kan, ini kecelakaan, jatuh, ya kan? Terus ini hair oilnya ini. Nah ini, lukanya 1 bulan setelah pemakaian tadi Nggak itu ya? ya, kurang lebih 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan sih Ustaz. Nggak sampai ya. Mm. Ini apa cepet kembali ya? Iya. Karena ada minyak zaitun kan. Badan saya hangat ini, tangan saya hangat, saya kasih air boil Mm-mm. sampai sekarang. Oke, baik. Jadi seperti itu Ustaz testimoni dari saya ya. Memang ya dirasakan gitu kebermanfaatannya. Mudah-mudahan orang lain juga ya bisa merasakannya juga Ustaz. Kalau ini minyak air boil berarti bisa buat bekam? Insya Allah bisa. Bisa? Sudah kita pakai dan sudah diaplikasikan di salah satu terapi bekam di Duren Sawit, Jakarta Timur ya. Hasilnya bagus? Alhamdulillah. Jadi si terapisnya ini mengaplikasikan sebelum dibekam itu ada 2 perbandingannya. Memakai hair boil sebelum dibekam dan yang kedua tanpa memakai hair boil ya, sebelum dibekam. Ini ketika kebiasaannya adalah tanpa menggunakan hair boil ini dibekam, itu darah yang keluar itu sedikit. Tapi ketika sebelum dibekam dibalurkan minyak hair boil ini, darah itu seperti apa? Darah kotornya itu keluarnya dengan apa? Dengan mulus, dengan lancar dan jumlahnya lebih banyak. Iya. Memudahkan buat pembekam misalnya. Alat bekamnya itu jadi lebih. Karena konsep tadi itu, ketika minyak ini tuh mikropartikel gitu kan, dia kontak ke porinya itu lebih cepat sehingga jalur darah kotor untuk keluar itu bisa lebih. Iya, baik, alhamdulillah. Ini tadi dari kita cerita tentang mu'alaf, proses mu'alaf menemukan Islam sampai kita di pembahasan hair boil, Masya Allah ya. Yang penting kita sama-sama mempromosikan produk-produk Islam, dan beliau ini juga banyak membantu para mu'alaf, termasuk ada dari mahasiswi di Mu'alaf Center Hagia Sophia, mu'alaf ya, kuliah di teknik kimia murni di UM ya, di Kota Malang itu dibiayai sama beliau. Tuh, jadi berikan beasiswa sama beliau. Jadi gitu kita sama-sama saling mempromosikan produk milik Muslim, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti mungkin bisa, kalau ada yang bertanya beli di mana, belinya di sini. Ini di sini. Begitu. Nanti bisa dilihat linknya. Barakallahu fikum, jazakumullah. Kita akhiri. Tetap berada di jalur akal sehat, tetap kita berada di jalan kebenaran. Kalaupun ada diskusi dialog tentang perbandingan agama, harus alkitabiah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?